Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Kanubil Farm, channel yang gak suka basa-basi dan langsung intinya saja. Apa pakan mentok terbaik dari usia mulai menetas hingga usia dewasa atau usia indukan? Di kandang saya, dalam pemberian pakan terbagi menjadi 3 tahap. Dari ketiga tahap ini, jenis pakan yang digunakan pun berbeda-beda. Pakan yang akan diberikan saya bagi menjadi 2 versi. Yang pertama versi pabrikan, yang kedua versi gratis atau pakan alternatif yang teman-teman bisa mencari tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Oke, kita mulai tahap pertama. Tahap pertama adalah masa starter, saat dimana anakan mentok untuk pertama kalinya menghirup udara di dunia yang keras ini, yaitu dimulai dari usia dia menetas hingga usia 1 bulan. Apa pakan yang diberikan? Pakan yang diberikan adalah pur, bisa pur ayam pedaging atau pur itik pedaging, sama saja. Untuk jenis merek pur yang digunakan, teman-teman bebas menggunakan merek apa saja. Yang terpenting adalah kandungan nutrisi proteinnya minimal harus di atas 20%. Diberi pakan pur dari usia 0 hari sampai 1 bulan ya teman-teman. Secara umum banyak para peternak menggunakan pur merek 511. Namun untuk saya pribadi di kandang saya menggunakan 831. Untuk kisaran harga, jika pur 511 di daerah saya sekitar 12.000 per kilo, sedangkan untuk merek New Hope 831 per kilonya sekitar Rp8.000. Oke, tahap pertama saya rangkum. Pakan yang diberikan adalah pur, mereknya bebas, kandungan protein minimal harus 20%, tempat makan jangan dibiarkan kosong, untuk air minum setiap hari harus diganti, walaupun masih tersisa tetap harus diganti. Lanjut tahap kedua. Tahap kedua adalah usia pembesaran. Usia mulai 1 bulan hingga usia 4 bulan. Nah, di usia pembesaran, teman-teman harus bisa mencukupi nutrisi yang dibutuhkan mentok kita, seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan lain-lain. Oke, kita bahas versi pabrikannya dulu. Pakan yang diberikan adalah jagung giling, pur, begatul, dan mineral B12. Kandungan di dalam mineral itu lumayan banyak ya teman-teman. Ada fosfor, kalsium, vitamin, dan masih banyak lagi. Komposisinya bagaimana? Untuk komposisi saya menggunakan 50, 30, 20. 50% untuk jagung giling, 30% untuk pur, dan 20% untuk begatul. Untuk pur masih sama teman-teman, menggunakan pur pedaging. Jika teman-teman ingin meracik pakan 1 kilo, maka mineral B12 yang kita pakai adalah 1 sendok makan. Jika di kandang saya, keempat bahan tersebut saya campur kering tanpa menggunakan air sama sekali. Jika teman-teman ingin menambahkan sedikit air juga bisa. Karena keunggulan dari kering dan sedikit basah atau yang biasa disebut mamel itu masing-masing berbeda. Jika menggunakan kering, maka pakan lebih awet. Namun jika mamel ada sisa, biasanya nanti bisa bau ya teman-teman. Sekarang kita bahas yang versi gratis. Jika menggunakan pakan alternatif, teman-teman tetap harus bisa mencukupi nutrisi yang dibutuhkan mentok, seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan lain-lain. Untuk protein, teman-teman bisa memberikan maggot atau keong sawah, bekicot. Itu bisa menggantikan protein yang dibutuhkan mentok. Untuk karbohidrat, teman-teman bisa menggunakan nasi sisa dapur, bisa menggunakan nasi aking, ampas ketela, ampas kelapa, ampas tahu, macam-macam ya teman-teman.
Hijauan teman-teman bisa menggunakan enceng gondok, menggunakan azolla, daun pepaya yang teman-teman bisa mendapatkan secara gratis jika di lingkungan sekitar teman-teman ada. Untuk vitamin seperti kalsium, fosfor, dan lain-lain, teman-teman bisa menggunakan cangkang telur. Cangkangnya jangan dibuang, lalu ditumbuk ya secara halus, dan itu bisa dicampurkan ke pakan. Oke, tahap kedua saya rangkum. Pakan diberikan hingga usia 4 bulan. Untuk versi pabrikannya menggunakan jagung giling, pur, bekatul, dan mineral B12. Untuk komposisi 50% jagung, 30% pur, 20% bekatul, dan mineral 1 sendok makan jika teman-teman meracik pakan 1 kilo. Dan untuk versi gratis atau pakan alternatifnya, teman-teman bisa menggunakan bekicot, maggot, keong sawah sebagai pengganti purnya, sebagai pengganti proteinnya, dan sebagai pengganti karbohidratnya teman-teman bisa menggunakan nasi sisa dapur, nasi aking, ampas ketela, ampas kelapa, ampas tahu, hijauan dengan azolla. Dan untuk penambahan vitamin seperti kalsium, fosfor, teman-teman bisa menggunakan cangkang telur ditumbuk halus dan dicampurkan ke pakan. Sekarang lanjut tahap ketiga. Tahap ketiga adalah awal persiapan masa produksi, yaitu ketika mentok usia 4 bulan hingga seterusnya atau usia indukan ya teman-teman. Kita bahas versi pabrikannya dulu. Apa pakan yang diberikan? Di usia ini untuk mentok betina sudah mulai membutuhkan nutrisi untuk pembuatan telur ya teman-teman. Secara umum untuk mentok betina bertelur di usia 6 bulan. Namun jika kualitas pakan yang bagus, untuk mentok saya sendiri tidak sampai 6 bulan sudah mulai bertelur. Lalu apa pakan yang diberikan? Kita bahas versi pabrikannya dulu ya teman-teman. Untuk pakan yang diberikan adalah sama dengan pakan yang diberikan di tahap kedua. Akan tetapi untuk purnya kita ganti menjadi konsentrat petelur. Ingat ya teman-teman, konsentrat petelur, bukan konsentrat pedaging ya. Masih dengan komposisi yang sama ya teman-teman. 50% untuk jagung giling, 30% konsentrat petelur, 20% bekatul, dan tambahan mineral 1 sendok makan untuk racikan pakan 1 kg. Untuk konsentrat petelur saya menggunakan merek Pokpen 144. Dicampur kering seperti tahap kedua ya teman-teman. Jika teman-teman mau ditambah sedikit air, bebas silahkan, sama saja. Di kandang saya, indukan betina bisa bertelur per ekor 18 butir. Jika teman-teman menerapkan pakan ini, insya Allah hasilnya luar biasa. Jika mentok teman-teman sudah selesai bertelur dan memasuki masa mengeram, maka komposisinya diubah. Yang awalnya 30% konsentrat petelur, maka itu dibagi untuk 10% konsentrat petelur dan 20%-nya ditambah pur. Hal ini bertujuan apa? Untuk meningkatkan protein. Karena ketika mentok betina sudah bertelur dan mengeram, maka badannya pasti akan kurus. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat memulihkan kondisi mentok betina yang badannya semakin kurus karena setelah selesai mengeram. Jadi komposisinya 50% jagung giling, 20% pur, 10% konsentrat petelur, dan 20% bekatul, dan mineral 1 sendok jika racikan pakannya 1 kilo. Sekarang versi pakan alternatifnya. Untuk pakan alternatif masih sama seperti di tahap kedua. Untuk protein teman-teman bisa menggantinya dengan keong sawah, bekicot, atau kepiting sungai itu teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu namanya yuyu kalau nggak salah. Untuk karbohidrat teman-teman bisa mengganti dengan nasi sisa dapur, ampas-ampasan yang pokoknya bisa teman-teman cari di lingkungan sekitar teman-teman. Oke, tahap ketiga saya rangkum ya teman-teman. Pakan diberikan mulai usia 4 bulan hingga usia dewasa atau usia indukan. Untuk pakan pabrikannya menggunakan 50% jagung giling, 30% konsentrat petelur atau konsentrat itik petelur bebas, 20% menggunakan bekatul, mineral B12,
dengan takaran 1 sendok jika rangsum pakan yang diberikan sebanyak 1 kilo. Dan untuk versi pakan alternatifnya, teman-teman bisa menggantikan protein dengan keong sawah, dengan bekicot, dengan maggot. Dan untuk karbohidrat, teman-teman bisa mengganti ampas-ampasan atau hijauan juga bisa. Yang terpenting nutrisi yang dibutuhkan mentok harus tetap terpenuhi. Jika teman-teman masih punya banyak waktu dan bisa mencari pakan alternatif, tentunya kos pakan yang akan diberikan jauh lebih terjangkau. Dengan menerapkan pakan ini, alhamdulillah pertumbuhan mentok saya sangat bagus, menghasilkan telur yang banyak. Untuk suplemen tambahan, teman-teman bisa menggunakan seperti Neubro, Vitacik untuk dicampurkan di air minum. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya jika teman-teman membagikan ke teman-teman yang lain. Apabila teman-teman mau beli mentok, teman-teman bisa menghubungi nomor ini 089 5328 666606. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila teman-teman punya pakan alternatif yang lain, silahkan bagikan di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa tahu. Jangan lupa subscribe dan sehat selalu. Assalamualaikum.